Begini, kalau kita lihat secara agregat, ekonomi sebenarnya, di mana terjadi selisih ekspor impor di kita cenderung masih positif sebenarnya, di mana bulan, September, Oktober masih di rata-rata per bulan masih di angka 4, sekitar, 4 juta US dollar positifnya, 4 miliar US dollar positifnya bahkan. Nah, tapi yang penting dilihat adalah bagaimana sektor per sektor. Yang menjadi repot adalah bagaimana industri-industri yang masih bertumbuh pada, infrastruktur, impor dan repotnya lagi adalah sektor-sektor usaha ini sektor-sektor yang menopang ekonomi yang lain, misalnya sektor pangan misalnya. Sektor pangan kita juga masih banyak yang, bertumbuh pada orientasi impor dan bahkan kalau kita lihat misalnya sampai dengan pupuk, sampai untuk, pakan untuk perikanan misalnya. Nah, kondisi yang masih membutuhkan impor ini kemudian akan mengalami tekanan yang luar biasa. Kenapa? Karena kembali ini akan menaikkan HPP-nya atau harga pokok penjualnya. Ketika terjadi HPP yang terus meningkat, maka risikonya ada di inflasi. Nah, jadi ketika kemudian kita hubungkan bagaimana melemahnya rupiah terhadap industri-industri dalam negeri, terus terang kalau industri dalam negeri yang masih berorientasi dengan ekspor, justru kita diuntungkan. Ketika orientasi-orientasi ekspor dan kemudian kita mendapatkan dolar masuk ke dalam negeri, justru sektor-sektor ini yang diuntungkan. Tapi repotnya adalah bagaimana kemudian sektor-sektor yang masih berorientasi pada kebutuhan-kebutuhan impor ini membutuhkan penyesuaian-penyesuaian bisnis yang saya pikir apalagi kita menghadapi pelemahan daya beli masyarakat atau people purchase power-nya kita sedang menurun dengan signifikan. Nah, kondisi-kondisi ini yang harus membuat penyesuaian-penyesuaian di sektor-sektor usaha tadi, Maya. Jadi sekali lagi ketika pelemahan nilai rupiah, maka yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana sektor-sektor yang memang masih bertumbuh pada orientasi impor. Tapi kemudian ketika kita melihat bagaimana kebijakan-kebijakan moneter yang dilakukan oleh pemerintah, ketika The Fed menaikkan suku bunga secara agresif, kemudian kita lihat secara 4 bulan berturut-turut, tadi Mas Hasmi juga menyampaikan bagaimana bulan per bulan posisi nilai rupiah terhadap dolar. Tapi kalau kita lihat bagaimana ketika bulan September, Oktober, November, bahkan mulai dari Agustus kita ingat itu suku bunga acuan BI juga terus dinaikkan secara signifikan. Bahkan pada bulan November ini kembali dinaikkan 50 basis point. Paling tidak ini relatif mengerem inflasi yang ada dan juga relatif memperkuat nilai rupiah karena dolar saya pikir akan lebih banyak kembali ke dalam negeri. Kira-kira secara umum begitu. Sekali lagi sektor per sektor perlu kita cermati dengan baik dan sektor-sektor yang membutuhkan orientasi impor saya pikir membutuhkan insentif-insentif terbaik dari pemerintah dalam bentuk regulasi sehingga kita bisa lebih bertahan dengan baik. Baik, Pak Jib, ini nampaknya juga bukan hanya impor yang tertekan begitu ya Pak ya. Ini kita juga melihat bahwa pasar ekspor saat ini juga sedang dihantam oleh badai krisis. Bagaimana tanggapan Anda, Pak Jib? Oh ya, sekarang begini, kalau kita lihat struktur ekspor impor yang terjadi, bahwa memang betul orientasi ekspor kita mengalami konstruksi ekonomi. Ini lebih terjadi karena bagaimana pasar ekspor kita juga mengalami tekanan yang luar biasa dan bahkan beberapa negara ekspor tujuan termasuk Amerika dan China, mereka menghadapi pertumbuhan ekonomi yang relatif melandai dibandingkan dengan beberapa kuartal sebelumnya. Kuartal ketiga Indonesia masih positif 5,72%, tapi beberapa negara tujuan ekspor itu memang sedang mengalami tekanan ekonomi yang luar biasa. Tapi kalau kita lihat secara agregat bahwa memang ekspor kita mengalami tekanan, tapi impor kita juga mengalami penurunan. Jadi artinya secara surplus pertumbuhan ekspor kita juga masih mengalami positif dan ini memberikan dampak cukup positif terhadap pertumbuhan ekonomi secara umum dan harapan kita bahwa pertumbuhan ekonomi secara agregat sampai dengan akhir 2022 masih tetap positif di atas 5,2% dengan sedikit kontribusi dari selisih ekspor impor yang ada tadi. Jadi sekali lagi dunia usaha melihat bahwa bagaimana dunia global yang mengalami tekanan begitu luar biasa itu relatif berdampak, tapi sekali lagi kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi tetap masih memberikan surplus dan nilai yang positif. Demikian. Rupiah dan juga inflasi saat ini masih terjaga begitu ya di Indonesia. Lantas, namun kan sejumlah perusahaan ini nampaknya tetap ada rasa tekanan gitu ya, tetap tertekan begitu. Lantas seperti apa nih Pak strategi yang dilakukan oleh para pengusaha dalam kondisi pelemahan rupiah yang terjadi terus-menerus agar bisa terus bertahan ini Pak Ajib? Oke, memang begini, tadi saya komentar dulu tentang Mas Hasmi tentang bagaimana mengomentari bahwa kenaikan suku bunga acuan yang dilakukan oleh kebijakan moneter kita dalam konteks ini BI secara 4 bulan berturut-turut relatif bisa mengendalikan inflasi iya. Tapi satu sisi Mas Hasmi, risiko yang ada adalah bagaimana di pelemahan daya beli masyarakat
Karena sekali Ya, lagi inflasi yang terjadi kita adalah bukan karena demand pull inflation, tapi lebih karena cost push inflation, yaitu inflasi yang terjadi bukan karena kenaikan demand yang meningkat, tapi cenderung karena kenaikan HPP. Jadi sekali lagi ketika kenaikan suku bunga acuan ini dinaikkan secara agresif oleh Bank Indonesia, betul inflasi akan relatif terkendali, tapi risikonya adalah pelemahan daya beli masyarakat dan untuk jangka menengah maupun jangka panjang kemudian adalah dengan adanya pertumbuhan ekonomi yang relatif akan melandai. Tetapi memang betul kemudian satu sisi ketika pemerintah menopang daya beli masyarakat dengan memberikan BLT sebesar 24 triliun pada 4 bulan berturut-turut, bulan September, Oktober, dan November sampai dengan Desember nanti, maka sampai dengan Desember daya beli kita relatif tetap tertopang dengan baik. Makanya dunia usaha tetap optimis bagaimana pertumbuhan ekonomi bisa di atas 5,2%. Pertanyaannya adalah bagaimana tahun 2023 nanti ketika pemerintah tidak punya ruang fiskal untuk bisa menopang daya beli masyarakat dengan melalui metode bansos. Ini akan menjadi PR tersendiri. Jadi harapan kita adalah Mas Asmi, bagaimana pemerintah satu sisi ketika memberikan disinsentif moneter dengan kenaikan tingkat suku bunga, tapi juga memberikan paketan-paketan kebijakan terbaik sehingga bisa memberikan insentif pada dunia usaha. Misalnya ketika pemerintah kemudian memberikan paket restru misalnya. Memang minggu ini kemudian paket restrukturisasi bisa dikeluarkan dengan baik oleh pemerintah, tapi ini masih kurang bisa mengakomodir dunia usaha karena industri keuangan yang memegang kontrol penuh terhadap sektor mana yang mau diberikan dan mana yang enggak. Nah, jadi kondisi ini yang perlu kita mitigasi dengan baik. Pemerintah harus bisa memberikan insentif satu sisi ketika pemerintah memberikan insentif di sisi yang lain sehingga dunia usaha terus bisa berjalan dengan baik. Nah, kemudian ketika ditanya bagaimana dunia usaha, sebenarnya yang lebih dikhawatirkan oleh dunia usaha adalah bagaimana bertahannya daya beli masyarakat secara sustain.